Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau kemana? Bab 1061, apakah kamu mencari ibu? Halo, Tuan Huo. Zhao Mengchen baru saja keluar dari lobi bandara ketika dia dikejutkan oleh teriakan keras. Sambil mendongak, karyawan Chen Fei Group menatapnya dengan senyum di wajah mereka. Gu Qingzong berdiri di depan kerumunan, dengan senyum di wajahnya dan sikap yang luar biasa, seperti seorang pria sejati. Zhao Mengchen selalu menandatangani namanya sebagai Huo Mengchen di antara para karyawan, jadi mereka hanya tahu namanya adalah Huo Mengchen, dan tidak tahu namanya adalah Zhao Mengchen. Jadi semua orang memanggilnya Tuan Huo. Zhao Mengchen melihat senyum bahagia di wajah semua orang dan merasa sangat dekat dengan mereka, karena banyak dari mereka adalah orang-orang yang telah bekerja keras bersamanya. Tetapi ketika dia melihat Gu Qingzong, dia tidak bisa merasa senang sama sekali, karena Gu Qingzong sedang berusaha menangkapnya, dan dia hanya akan selamat jika dia bersatu kembali dengan Ji Fei. Melihat sekeliling, di mana Ji Fei, ada sedikit kecemasan dan kepanikan di matanya. Gu Qingzong melihat kepanikan di mata Zhao Mengchen dan mencibir dalam hatinya. Mereka berdua bisa saja menjadi teman baik dan bisa menjadi keluarga yang hidup rukun selama sisa hidup mereka. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa bersama. Karena dia tidak bisa menjadi wanitanya, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Ji Guanghui telah membawa pergi Zhao Mengchen yang sangat dicintainya. Sekarang Zhao Mengchen hanya memikirkan putranya. Dia tidak pernah memilikinya. Pria yang telah menunggunya selama 15 tahun, di dalam hatinya. Hal ini membuat Gu Qingzong sangat sedih dan marah. Dia bahkan, penghinaan, itu benar, sungguh memalukan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi orang sombong seperti Gu Qingzong. Tatapan mata Gu Qingzong semakin dingin, tetapi dia tetap berjalan mendekat sambil tersenyum. Bos Huo, Anda datang ke Ningjiang tanpa memberitahu saya sebelumnya. Saya baru mengetahuinya di menit-menit terakhir dan buru-buru membawa orang untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya karena tidak bisa hadir. Dia berbicara dan tertawa secara alami dan luar biasa elegan. Sama sekali tidak ada kebencian di antara kedua orang itu. Dan seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah dikirim untuk membunuh Zhao Mengchen. Zhao Mengchen mencibir dalam hatinya, orang munafik. Namun di permukaan, dia masih sangat alami. Bos Gu, Anda membuat keributan besar. Berdasarkan persyaratan, kami tidak diizinkan melakukan hal-hal ini sekarang. Saya merasa tidak nyaman dengan tindakan Anda ini. Zhao Mengchen selesai berbicara dan melihat ke arah staf di tempat kejadian. Saya sangat senang Anda datang untuk menyambut saya hari ini. Tetapi pengaturan masalah ini oleh Tuan Gu tidak masuk akal, dan berdampak buruk pada grup Chen Fei kami. Jadi saya memutuskan untuk mencopot Tuan Gu dari jabatan manajer umum. Ledakan, kedengarannya seperti guntur yang keras di telinga setiap orang, dan mereka mengira mereka salah dengar. Dia sebenarnya ingin menyingkirkan Gu Qingzong dari jabatannya sebagai manajer umum. Ini terlalu dibesar-besarkan, bukankah itu terlalu kejam? Semua karyawan memandang Gu Qingzong. Dia adalah orang yang telah memberikan banyak sekali upaya untuk pengembangan grup Chen Fei saat ini dan telah bekerja keras hampir sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia diberhentikan hanya karena standar penerimaan tamu terlalu tinggi? Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Gu Qingzong tidak menyangka Zhao Mengchen begitu kejam dan sombong. Dia sedikit terkejut, tetapi segera tenang dan tertawa terbahak-bahak. Bos Huo benar-benar lucu. Dia ingin aku menjadi panutan bagi semua orang. Oke, aku terima. Dahi, kerumunan yang semula bingung, kini menjadi makin bingung.
Gu Qingzong benar-benar menerimanya, dan menerimanya dengan lugas dan langsung, sungguh tidak dapat dipercaya. Matanya berpindah-pindah antara Zhao Mengchen dan Gu Qingzong, tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, bukan hanya mereka saja, bahkan Zhao Mengchen pun sedikit tercengang. Dia sengaja mengumumkan bahwa dia akan memecat Gu Qingzong untuk membuatnya marah, dan kemudian mencari alasan untuk tidak pergi bersamanya. Namun sekarang Gu Qingzong malah menerimanya dengan senyuman, dan menerimanya dengan sangat senang. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku pergi bersamanya? Itu sangat berbahaya. Gu Qingzong melihat Zhao Mengchen agak bingung. Dia mencibir dalam hatinya, mau main. Kali ini dia akan bersenang-senang dan membunuh Zhao Mengchen. Bukan hanya saya ditampar di depan umum, tetapi saya juga dipecat. Penghinaan ini tidak tertahankan. Melihat Zhao Mengchen tidak mengatakan apa-apa, Gu Qingzong terus tersenyum dan berkata, Bos Huo, bahkan jika Anda memecat saya sekarang, Anda tetap harus datang ke perusahaan. Lagi pula, saya dulu bertanggung jawab atas banyak pekerjaan, dan saya harus menyerahkannya kepada Anda. Bukan? Mata Zhao Mengchen terus berputar-putar dan dia terus melihat ke arah karyawan di tempat kejadian, mencoba mencari bantuan. Namun, para karyawan tidak mengetahui tentang konflik antara dia dan Gu Qingzong, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa Gu Qingzong ingin membunuh Zhao Mengchen. Tuan Huo, silakan masuk ke mobil. Semua orang bersorak kegirangan serentak. Zhao Mengchen sedikit cemas dan terus melihat ke sekeliling. Kecuali seorang wanita tua berambut putih yang menatapnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dan tidak ada tanda-tanda Jifei. Bos Huo, semua orang sudah menunggu lama dan mereka semua sudah ada di sini. Anda tidak boleh mengecewakan mereka, kan? Gu Qingzong melihat Zhao Mengchen masih mencari, dan teringat pada Jifei yang berusaha keras untuk sampai ke sini. Dia pun merasa sangat gembira dan berkata sambil tersenyum dengan sengaja. Dia yakin dalam hatinya bahwa Zhao Mengchen tidak akan memberitahu siapapun tentang mereka berdua. Karena Zhao Mengchen tidak memiliki bukti, Su Hou dan yang lainnya belum pernah bertemu Zhao Mengchen, dan dia sama sekali tidak menakutkan. Zhao Mengchen menatap Gu Qingzong selama 3 menit, dan akhirnya tampak menyerah, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju mobil. Senyum kemenangan terpancar di mata Gu Qingzong. Silakan datang ke sini. Tuan Huo, semua karyawan di lokasi ingin menjilat Zhao Mengchen, dan mereka semua maju untuk menyambutnya. Zhao Mengchen merasa tidak berdaya, namun tetap tersenyum dan mengangguk, lalu masuk ke dalam Lincoln. Gu Qingzong masuk ke dalam mobil, dan sebuah batu akhirnya jatuh dari dadanya. Berhasil. Sekarang Zhao Mengchen ada di tangannya. Bahkan jika Jifei adalah Raja Kera, itu tidak ada gunanya dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahagia di dalam, mobil pun menyala dan melaju keluar. Mata Zhao Mengchen selalu melihat keluar. Tepat saat mobil melaju keluar bandara dan hendak memasuki jalan tol khusus, dia melihat Jifei masih berlari kencang di seberang jalan, menuju bandara. Gu Qingzong juga melihat Jifei, dan sudut mulutnya melengkung dingin. Direktur Zhao, lihatlah anak muda zaman sekarang. Betapa mereka suka berolahraga, kita sudah tua. Zhao Mengchen terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Dia cemas dan ingin menurunkan kaca jendela mobil dan menelepon Jifei. Tetapi jendelanya terkunci. Dia hanya melihat Jifei lewat. Haha, Gu Qingzong tidak lagi menyembunyikannya. Haruskah aku memanggilmu Tuan Huo atau Tuan Zhao? Lucu, cuma bercanda. Menggoda, mata Zhao Mengchen penuh dengan kecemasan, tetapi dia masih berusaha dengan sia-sia. Menurutku,
Lebih baik memanggilmu Tuan Zhao, dan aku yakin setelah Jifei tahu identitasmu, dia akan menjadi gila bahkan jika dia tidak muntah darah. Haha, Gu Qingzong tertawa lagi. Gu Qingzong, jangan terlalu cepat merasa bangga. Saya sangat bangga. Gu Qingzong tidak menyembunyikan kegembiraannya. Mendengus, Zhao Mengchen mendengus dingin dan tetap diam. Gu Qingzong akhirnya merasakan kegembiraan seorang pemenang. Saat ini, Jifei sudah bergegas ke bandara dan baru saja bertanya kepada staf. Penerbangan Zhao Mengchen sudah tiba. Tetapi di mana Zhao Mengchen di seluruh bandara? Jifei menghentakkan kakinya dengan marah. Sialan. Apakah kamu mencari ibu? Tiba-tiba suara wanita terdengar di telinga Jifei. Sangat familiar. Bab 1062 Aku hanya menyukai istriku. Mencari ibu? Apakah Anda mencari masalah? Jifei sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia telah dijebak oleh Gu Qingzong sepanjang jalan. Pada akhirnya, bahkan jika dia berlari sekuat tenaga, dia tetap gagal untuk sampai ke tempat Ibu Huolei. Sekarang saya begitu marah, bahkan ingin membunuh seseorang. Seseorang benar-benar datang menemui saya dan bercanda bertanya apakah saya ingin menemukan ibu saya. Kalau saja dia tidak melihat uban orang itu, dia pasti sudah mengumpat dan menyuruhnya keluar. Hanya pikiran Jifei tiba-tiba menjadi jernih. Suara ini terdengar sangat familiar. Bukankah ini suara Ibu Huolei? Aku mendongak ke arah wanita tua berambut putih di depanku. Namun dia bukanlah Ibu Huolei. Perempuan tua itu tersenyum seraya melepaskan rambut palsu di kepalanya dan topeng di wajahnya yang keriput. Menampakkan wajah montok dan cantik dengan senyum lebar di matanya. Apakah Anda Ibu Huolei? Jifei tiba-tiba terkejut tak terlukiskan. Ini aku. Zhao Mengchen mengangguk sambil tersenyum. Jifei melihat sekelilingnya, menyiratkan jika Gu Qingzong tidak menemukannya, bagaimana dia bisa pergi. Tidak perlu melihat, dia pergi dengan Huo Mengchen palsu. Palsu, Jifei bertanya dengan heran. Namun segera menyesalinya begitu mengucapkannya. Karena pihak lain bisa berdiri di sini dengan begitu tenang dan mendirikan grup Chen Fei, dan terakhir kali mengatakan kepadaku bahwa ada bos besar di perusahaan, bagaimana mungkin wanita yang luar biasa seperti itu bisa ditangkap dengan begitu mudah? Zhao Mengchen sangat senang melihat kelegaan di wajah Jifei. Jika bukan karena statusnya, dia benar-benar ingin memeluk Jifei. Ini anakku sendiri, inilah daging yang jatuh dari tubuhku sendiri. Sudah 15 tahun tidak bertemu dengannya. Tetapi memikirkan rencananya, ini belum saat yang tepat. Kalau begitu, mari kita selamatkan yang palsu itu. Jifei angkat bicara. Jangan terburu-buru. Aku akan kembali bersamamu untuk melihat bagaimana keadaan Huolei. Zhao Mengchen menolak secara langsung. Jifei ingin memaksa, tetapi melihat penolakan tegas Zhao Mengchen, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju taksi. "Kamu tidak mengemudi?" Zhao Mengchen bertanya dengan ragu. Ketika Jifei mendengar kata mengemudi, ia merasa paru-parunya akan meledak. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kecelakaan lalu lintas di tengah jalan. Lalu dia menjelaskan situasinya secara singkat. Zhao Mengchen tertawa terbahak-bahak, "Kamu bisa berlari sangat cepat." Dahi Jifei penuh dengan garis-garis hitam. "Aku kira Gu Qingzong sengaja merencanakan sesuatu terhadapmu, sehingga kau tidak bisa tiba tepat waktu." Zhao Mengchen berhenti tertawa dan berkata, Jifei tidak menjawab, tapi mengepalkan tangannya dan kemarahan muncul di matanya. Metode Gu Qingzong terlalu rendah dan terlalu kotor, tetapi juga sangat efektif,
yang membuatnya sangat kesal. Ini adalah gaya Gu Qingzong dalam melakukan sesuatu. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu mencapai tujuan, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai tujuan tercapai. Zhao Mengchen mengingatkan, beberapa tujuannya tidak akan pernah tercapai. Mata Ji Fei dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Zhao Mengchen tidak berubah sama sekali, dan matanya bahkan penuh dengan semangat. Anak seperti ini yang disukainya, jadilah dominan saja. Keduanya naik taksi kembali ke Villa Hui Juiyuan. Ketika semua orang melihat Zhao Mengchen, mereka semua terkejut. Jika dia berdiri bersama Huo Lei, semua orang pasti akan percaya bahwa mereka bukanlah ibu dan anak, melainkan saudara perempuan. Terlihat terlalu muda, dia sangat cantik, mendeguk. Huo Lei keluar dan melihat Zhao Mengchen. Dia langsung terkejut dan berbicara dengan keras dalam bahasa yang Guoyu, dan bahkan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Mengchen. Ketika Zhao Mengchen melihat Huo Lei, matanya menjadi basah. Dia memeluk Huo Lei erat-erat dan menepuk punggungnya. "Anak baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ibu di sini untuk menemuimu." Wui, Huo Lei menangis semakin sedih, bagaikan seorang anak yang telah lama terpisah dari ibunya. Ketika Ji Fei dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi rumit di wajah mereka. Huo Lei menangis dalam pelukan Zhao Mengchen beberapa saat seperti anak kecil, lalu perlahan tertidur. Zhao Mengchen menatap Ji Fei dan memberi isyarat kepada Ji Fei untuk menggendong Huo Lei ke tempat tidur. Ji Fei merasa sakit kepala. Dia tidak ingin menunjukkan hubungan yang begitu dekat dengan Huo Lei, tetapi melihat kegigihan Zhao Mengchen, dia hanya bisa mengangguk. Setelah membaringkan Huo Lei di tempat tidur, Zhao Mengchen langsung berjalan ke sofa dan duduk di atasnya, memeluk lengannya di depannya. Dia tampak sangat mengesankan, seperti seorang ratu. Dia menatap Ji Fei dan wanita di ruangan itu. "Bagaimana kalian ingin menyelesaikan masalah Huo Lei?" Bertanya langsung tanpa negosiasi, para wanita itu semua tercengang dan tanpa sadar menatap Ji Fei. Ji Fei mengerutkan kening. "Cederanya bukan karena aku. Sudah sangat jarang aku bisa membangunkannya sekarang." "Apa maksudmu? Bukankah salahmu menyelamatkannya seperti ini?" Zhao Mengchen langsung diinterogasi. Ji Fei ingin membantah, tetapi saat melihat tatapan dingin di mata Zhao Mengchen, tanpa sadar dia menelan kembali kata-katanya. Karena dia sepertinya merasakan perasaan yang familiar. Ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam hatiku. Melihat Ji Fei takut dan tidak berbicara, Zhao Mengchen segera menatap Li Ruoxi. Dia tahu betul bahwa Li Ruoxi adalah kunci untuk menaklukkan Ji Fei. "Ji Fei adalah suamimu. Apa yang ingin kau lakukan terhadap putriku, Huo Lei? Karena kita dapat menggunakan hal yang paling diinginkan Huo Lei di masa kecilnya untuk membangkitkan ingatannya, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Bagaimana menurutmu?" Li Ruoxi merasakan tatapan Zhao Mengchen dan juga memiliki rasa kagum yang tak terlukiskan. Meskipun dia sudah menjadi ketua grup Li dan terbiasa bertemu dengan semua jenis orang, dia masih tidak tahan dengan tatapan serius Zhao Mengchen. Dia segera menoleh pada Ji Fei untuk meminta bantuan. Ji Fei menatap Zhao Mengchen dengan enggan. "Aku bisa membantu membangunkan Huo Lei terlebih dahulu. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas hal-hal lain, dan aku tidak akan melakukannya." "Apa yang ingin kau lakukan? Putriku masih perawan, dan kau tidak tahu sudah berapa kali dia tidur dengan istrimu. Apa kau pikir kau dirugikan?" Desir Ji Fei dan Li Ruoxi langsung tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Huo Lei benar-benar berani mengatakan itu?
Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam rumah. Jifei, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Jika Huo Lei tidak dapat pulih hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Jifei ingin membantah, tetapi saat melihat mata Zhao Mengchen terbelalak, dia begitu takut hingga tidak berani bicara lagi. Dia sendiri merasa sedikit pengecut. Jadi mengapa dia harus takut dengan tatapan Zhao Mengchen? Suamiku, cobalah dulu, baru kita bicarakan kalau ada masalah. Li Ruoxi dengan lembut menyentuh lengan Jifei dan berkata, Jifei adalah tulang punggungnya. Jika Jifei takut, dia akan semakin takut. Aku akan mencoba. Jifei menggertakkan giginya dan berjalan ke bangsal Huo Lei. Ketika yang lain ingin masuk, Zhao Mengchen menghentikan mereka, dan dia mengikuti mereka masuk. Huo Lei saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Tidur nyenyak, seperti anak kecil yang bahagia tertidur setelah disayangi dan dipuaskan oleh ibunya, dengan senyuman di bibirnya. Kecantikan, bergerak, dia benar-benar kecantikan yang langka. Jifei, Huo Lei secantik Li Ruoxi, kan? Zhao Mengchen bertanya dari samping. Saya hanya menyukai istri saya, Jifei berkata dengan tegas. Wah, Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Jifei. Jifei benar-benar lupa menghindar. Karena aku sangat akrab dengannya, aku sering sekali dibelai dan dicambuk seperti ini oleh ibuku ketika aku masih kecil. Selamatkan dia segera, Zhao Mengchen memerintahkan dengan suara keras. Jifei mengeluh dalam hatinya, bagaimana wanita ini bisa begitu mendominasi, tetapi ketakutan dalam hatinya membuatnya tidak berani menentang, jadi dia harus berjalan ke samping tempat tidur Huo Lei. Zhao Mengchen menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Jifei masih patuh seperti saat dia masih kecil. Dia berpikir dalam hati, dasar bajingan kecil, kamu tidak tahu betapa indahnya bahwa ibumu telah memberimu kebahagiaan. Bersambung.